Karena ingin membuktikan bahwa dia adalah seorang perempuan, dia langsung menarik bajunya ke atas. Di lapangan bola dia dilihat oleh banyak orang. Dengan kekuatannya yang seperti seorang pria, dia membuat penjaga gawang tim lawan frustasi. Tapi bagaimana dia bisa masuk ke tim pria? Ternyata dia pemain sepak bola putri di sekolah. Tapi sekolah tiba-tiba memutuskan untuk membubarkan tim sepak bola wanita. Dia bertanya apakah dia bisa masuk ke tim sepak bola pria. Tapi pelatih berpikir sepak bola adalah olahraga laki-laki. Membangun tim sepak bola wanita hanya membuang-buang waktu saja. Jadi dia akan membuat mimpinya sendiri. Pada saat dia melihat Sebastian, dia meniru kakaknya untuk bergabung dengan tim sepak bola pria, untuk mengalahkan tim pria sekolahnya. Dari sana dia membuktikan tim putri tidak kalah dengan tim pria. Siapa bilang perempuan itu beda dengan laki-laki? Selanjutnya, cari Tony untuk membantunya berkamuflase menjadi pria. Kemudian membungkus kain putih di area dada. Akhirnya dia pergi ke jalan untuk belajar berjalan dan menyapa seperti pria. Mereka menyelinap ke suatu tempat yang penuh dengan pria. Itu adalah markas kakaknya. Karena tidak hati-hati, dia menjatuhkan tampon. Hal ini membuat kakaknya heran. Segera katakan bahwa dia sering mimisan. Untuk menyerap darah, dia harus menggunakan tampon. Kemudian dia berpura-pura menutup hidungnya. Ini akan membantu menyerap secara menyeluruh. Kemudian bergabung pada sesi latihan. Tapi sayangnya dia ditempatkan di tim cadangan. Setelah berlatih, semua orang berkeringat. Seluruh tim dengan dipanggil untuk mandi bersama. Apa yang harus dilakukan dengan ini? Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya pelatih memiliki tugas untuknya. Dia baru saja lolos dari masalah. Di malam hari, dia menyelinap ke kamar mandi. Akibatnya dia hampir ketahuan. Sampai jumpa lagi. Kamu lupa membawa ini. Di hari kedua latihan, dia terkena bola di zona bahaya. Tapi dia tidak bereaksi. Rekan satu timnya juga merasa ngilu. Seketika dia berpura-pura kesakitan. Ternyata berpura-pura juga tidak mudah. Selalu berhati-hati agar tidak membiarkan orang lain melihat celahnya. Di hari berikutnya, dia mencoba untuk akrab dengan rekan-rekannya. Tapi semua orang tidak tahan dengan sikapnya. Akhirnya dia ditinggalkan sendirian. Semua orang mengasingkannya. Lalu kenapa? Kau hanya perlu meminta bantuan. Tony pikir sudah saatnya untuk mengeluarkan triknya. Keesokan harinya di depan para pemain, seorang wanita baru saja tiba dan memberikan pelukan padanya. Dia mengajaknya keluar. Semua orang sedikit bingung. Apakah mereka menyadarinya? Tak disangka detik berikutnya, seorang gadis seksi memeluknya dengan mesra. Para pemain semakin terlihat kebingungan. Langkah ini memang efektif. Mereka langsung memujinya, karena pertemuan dia dengan gadis itu. Dia kembali menjadi idola semua pria di sekolah. Saat di kelas, percakapannya sangat menyenangkan. Dan saat dia memandangnya, ternyata Viola diam-diam jatuh cinta padanya. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi minta bantuannya agar bisa melatihnya. Dia siap mewariskan teknik sepak bolanya kepada Viola. Ini sangat menyenangkan. Dia sudah latihan dengan giat di siang dan malam hari. Pada saat yang sama, dia juga memuji Viola. Tapi tiba-tiba dia tidak merasakan apa-apa. Beberapa hari kemudian, di kota mengadakan kegiatan pameran. Penyelenggara akan melelang ciuman para gadis untuk mengumpulkan uang. Dan ibunya adalah salah satu yang bekerja di sini. Goda mereka berdua untuk bergabung. Agar identitasnya tidak terungkap, tidak ada cara lain selain mengganti baju. Viola memakai gaun merah untuk menghadapi ibunya. Pada saat menggantinya menjadi kemeja kotak-kotak, dia berpura-pura mempunyai urusan. Dia pergi ke lelang ciuman. Banyak pria yang berbaris. Gadis pertama telah mencium 350 orang. Akhirnya dia bisa menggantinya. Viola juga menghadapi pria yang dia sukai. Dia merasa frustasi karena tidak bisa mencium Viola. Awalnya dia ragu, tapi akhirnya dia juga menutup mata dan berciuman dengan nikmat. Tapi karena ciuman inilah yang membuat dia sedikit menyukainya. Tapi dia tidak tahu itu. Gadis yang dia cium adalah teman sekamarnya. Kembali ke asrama. Di malam hari karena ciuman itu. Hal itu membuat mereka berdua tidak bisa setenang biasanya. Dia sengaja meminta untuk mencium adiknya. Bagaimana rasanya? Rasanya sangat luar biasa. Sangat jelas itu ciuman yang nikmat. Di hari ketika keduanya sedang berada di gym, pelatih tiba-tiba datang. Ternyata usahanya mendapat hasil. Jadi pelatih memutuskan untuk memasukkannya ke pemain inti. Dia segera mengucapkan selamat pada Viola. Melihat mereka semakin dekat, Olivia memandangi mereka dengan rasa cemas. Dia akan merayunya untuk berkencan. Olivia ingin menguji perasaannya sendiri.
jadi dengan sengaja mengajaknya makan malam. Viola tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak bisa hanya diam. Pada titik ini, kecemburuan muncul. Viola mengejar dan mencoba menghentikan kencan mereka. Tapi tak disangka hal ini membuatnya lebih yakin. Karena untuk menambah kecemburuan, Olivia mengundangnya untuk ikut. Olivia sengaja mesra di hadapannya. Dan benar saja, dia marah dan pergi. Tapi dia merasa bahwa Olivia salah paham karena dia menyukainya. Dia hanya cemburu. Setelah kembali, dia mengambil kesempatan untuk pergi mencari temannya. Tanpa mengatakan apapun dia langsung menciumnya. Tapi tak disangka, itu bukan karena dia menyukainya. Dia baru saja kembali dan melihat adegan ini. Dia sangat marah sehingga wajahnya menjadi muram. Saat ini Viola telah kembali ke asrama. Dia dimarahi sebelum pertandingan. Kemudian dia diusir dari asrama. Dia tidak tahu apa-apa dan hanya bisa kembali. Keesokan harinya dia pergi ke lapangan bola dalam keadaan bingung. Saat dia terburu-buru pergi ke lapangan sepak bola, seketika dia berhenti dan melihat saudaranya mengenakan seragam miliknya. Tapi Sebastian tidak tahu cara bermain sepak bola. Performa di lapangan benar-benar buruk. Kesalahan beruntun membantu lawan untuk mencetak gol. Saat ini hatinya sangat tidak sabar. Permainan bola ini adalah kesempatannya untuk membuktikan diri. Saat ini kepala sekolah tiba-tiba menghentikan permainan. Karena dia baru saja menerima berita. Di lapangan sebenarnya ada seorang wanita. Aku tidak mengerti. Tidak ada cara untuk membuktikan semuanya. Dia segera membuka celananya. Itu anakku. Sepak bola itu olahraga paling populer di dunia. Sekarang kepala sekolah menjadi malu. Mereka hanya bisa meninggalkan lapangan. Setelah istirahat, ambil kesempatan untuk bertemu Sebastian. Dia memberitahunya bahwa dia palsu. Kemudian Viola bergegas berganti seragam. Viola kembali ke lapangan. Dia lebih kuat dari pemain pria. Sangat cepat membalikkan keadaan lalu mencetak gol. Tapi dia masih menyimpan dendam di hatinya. Bahkan jika dia punya kesempatan, dia tidak akan mengoper bola padanya. Hal ini membuat lawan menjadi unggul. Coba jelaskan kesalahpahaman dengannya. Tetapi dia tidak mendengarkannya. Mereka juga konflik dengan pemain lawan. Mereka berdua langsung berkelahi. Dia datang untuk melihat apakah ada cedera. Hal ini membuatnya semakin marah. Aku tidak ingin salah paham lagi. Dia hanya bisa mengatakan rahasia yang dia sembunyikan. Aku menyukaimu. Semua orang tercengang. Keberanian yang luar biasa. Dia tidak bisa menerima pria. Perjelas semuanya dengan mengungkap siapa dirinya. Dia mengupas kulit dan melepas rambut palsunya. Bahkan untuk membuktikan bahwa dia perempuan. Viola menggunakan cara yang paling sederhana. Ceritakan semua kebenarannya. Karena dia adalah seorang perempuan. Semua karena dia ingin mengejar impiannya sebagai pemain sepak bola. Pelatih lawan melakukan protes. Bagaimana bisa seorang wanita bisa bermain sepak bola bersama pria? Tapi pelatihnya juga marah. Sementara itu, tuntut dia karena diskriminasi. Permainan dimulai lagi. Mereka mulai bekerja sama. Semangat tim juga mulai kembali. Suasana sepak bola menjadi sangat ramai. Dan dengan cepat mereka menyamakan kedudukan. Pada saat pertandingan akan berakhir, Viola terus menggiring bola melewati lawan. Saat ini Viola dilanggar dan mendapatkan tendangan penalti. Kiper terus-menerus mengucapkan kata-kata provokatif untuk mengalihkan perhatian. Dan benar saja, kiper berhasil menepis tendangannya. Kali ini ada kombinasi sundulan yang indah. Tanpa ragu Viola melompat tinggi. Tendang dengan sekuat-kuatnya. Penjaga gawang tidak bisa menahannya kali ini. Dia menjerit sambil berlari keluar lapangan. Akhirnya dia berhasil membuktikan diri. Wanita sama dengan pria, bukan hanya mendapat kehormatan, tapi dia juga mendapatkan cintanya. Mereka menjadi pasangan yang harmonis. Mereka juga menikah karena mempunyai mimpi. Hidup mereka penuh dengan warna. Selama kalian gigih, kalian akan meraih semuanya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.